Baik, berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Langsung kita mulai saja. Jadi di depan Bapak Ibu Saudara-saudari ada dua bagian. Di bagian kanan saudara-saudari ada Tuhan. Kemudian di bagian kiri saudara-saudari ada manusia. Tuhan sangat mengasihi manusia yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Teman-teman asrama bantu menghafalnya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 menjelaskan bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia, maka Tuhan memberikan dua hadiah kepada manusia dan hadiah itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Yohanes pasal 10 ayat 10b, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10b menjelaskan bahwa Tuhan memberikan dua hadiah dan hadiahnya itu adalah hidup kekal dan hidup kelimpahan. Di sini saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari sudah menerima dua hadiah ini? Kenapa saudara belum menerima hidup kekal dan hidup kelimpahan? Dijelaskan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 menjelaskan bahwa manusia belum menerima hidup kekal dan hidup kelimpahan karena dosa, dan karena dosa juga hubungan Tuhan dengan manusia yang dulunya tersambung menjadi terputus akibat dari dosa. Lanjut lagi dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat 27 menjelaskan bahwa sesudah manusia berdosa, manusia akan dihakimi, dan proses penghakiman itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Mari kita menghafalnya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Baik, di sini saya ingin menjelaskannya. Dari Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15, saya memiliki ilustrasi proses penghakiman. Jadi di bagian kanan saudara-saudari ada kitab perbuatan, di bagian kiri saudara-saudari ada kitab kehidupan, di tengah-tengah kedua kitab ini ada Allah. Kemudian di bawah kedua kitab ini ada orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian di sampingnya lagi ada neraka. Jadi di sini proses penghakimannya adalah orang-orang yang sudah meninggal ini selama hidup di dunia, mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, nama mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan, dan setelah mereka meninggal, mereka akan bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan surga. Begitupun jika orang-orang yang sudah meninggal ini selama hidup di dunia, mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak melakukan firman-Nya, nama mereka tercatat dalam kitab perbuatan, dan setelah mereka dihakimi, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka.
Di sini saya ingin bertanya lagi, apakah saudara-saudari mau masuk neraka? Baik, kita lanjut dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 menjelaskan tentang dalam kehidupan manusia ada 3 unsur. Jadi maut itu artinya mati, kemudian dalam kehidupan manusia 3 unsur itu ada tubuh, jiwa, dan juga roh. Maksud dari Roma pasal 6 ayat 23 ini yang mati atau maut itu bukan tubuh manusia maupun jiwa manusia yang mati, melainkan roh manusia yang mati. Jadi setelah roh manusia itu mati, manusia akan hidup seperti yang dijelaskan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti dalam dunia ini, karena kamu menaati kerjaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terlindung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini saya memiliki 3 poin. Yang pertama mengikuti jalan dunia, yang kedua menjadi hamba iblis, kemudian yang ketiga mengikuti hawa nafsu. Jadi ketiga poin ini akan manusia lakukan setelah manusia itu rohnya sudah mati atau tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Lanjut lagi dalam Roma pasal 6 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8 menjelaskan kembali lagi tentang kasih Allah yang besar itu tadi. Jadi walaupun manusia masih berdosa, tapi karena Tuhan sangat mengasihi manusia, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, sehingga hubungan Tuhan dengan manusia yang tadinya terputus menjadi tersambung akibat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lanjut lagi dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 menjelaskan kembali lagi bahwa Yesus mati hanya 1 kali saja, tidak ada kematian kedua kalinya. Lanjut lagi dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dari Yohanes pasal 14 ayat 6 saya memiliki 5 poin. Yang pertama itu ada mendengar, kemudian yang kedua ada percaya, kemudian tapi sebelumnya kita menghafal dulu dari Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24, mari kita menghafalnya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak perlu hidupku, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi dari Yohanes pasal 5 ayat 24 ini ada 5 poin. Yang pertama itu ada mendengar, yang kedua ada percaya, dan ketiga ada hidup kekal, kemudian yang keempat lagi ada tidak dihakimi, selanjutnya ada dari maut pindah ke dalam hidup. Jadi di sini saya ingin menjelaskannya. Jadinya tadi manusia itu mati secara roh, manusia itu berdosa. Ketika manusia itu mau mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus, manusia itu akan memperoleh hidup yang kekal.
Kemudian tadi manusia itu dihakimi ketika manusia itu mau mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus, manusia itu tidak akan dihakimi lagi. Kemudian tadinya manusia itu mati secara roh, ketika manusia itu mau mendengar dan percaya akan firman Tuhan, manusia itu akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di sini saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari tahu arti percaya? Ya. Arti percaya dijelaskan. Arti percaya dijelaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12, mari kita membacanya bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari Yohanes pasal 1 ayat 12 kita bisa melihatnya bahwa arti percaya sendiri adalah menerima. Lanjut lagi dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20, mari kita membacanya bersama-sama 1, 2, 3. Bila aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Dari Wahyu pasal 3 ayat 20, saya memiliki 3 poin. Yang pertama itu mendengar, yang kedua membuka, yang ketiga menerima. Saya ingin menjelaskannya. Tadi yang tadinya manusia mendengar itu artinya kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita membuka pintu hati kita, selanjutnya menerima. Kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan sebelum kita lanjut lagi dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, mari kita membacanya bersama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 ini menjelaskan bahwa jika kita benar-benar mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengaku dengan mulut kita sendiri. Dan di sini saya ada 3 pengakuan. Yang pertama, saya berdosa. Yang kedua, Yesus mati karena dosa saya. Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingin membacakannya kedua kali lagi dan Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mengikuti saya. Yang pertama, saya berdosa. Yesus mati karena dosa saya. Yesus mati karena dosa saya. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.